Di awal abad ke-7 Masehi, sebelum cahaya Islam menyinari dunia, sejarah mencatat bahwa umat manusia tengah berada dalam kegelapan besar, baik secara spiritual, moral, maupun sosial. Dua imperium besar saat itu, Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, dan Kekaisaran Persia, Sasania, berada dalam konflik yang panjang dan berdarah. Mereka saling memperebutkan kekuasaan, wilayah, dan pengaruh. Tapi di balik kejayaan militer mereka, keduanya mengalami kehampaan spiritual. Bizantium adalah pewaris Romawi Timur. Mereka menganut agama Kristen Ortodoks, tetapi keyakinan mereka telah tercampur antara wahyu dan filsafat manusia. Gereja dan kekuasaan menyatu, menciptakan penindasan kepada rakyat kecil. Perbedaan teologi menyebabkan konflik antar aliran, dan rakyat kecil dipaksa tunduk pada dogma yang mereka tidak pahami. Ketimpangan sosial juga lebar, golongan bangsawan hidup dalam kemewahan, sementara rakyat menderita. Keadilan menjadi barang langka, agama menjadi alat politik. Di sisi timur, berdiri Kekaisaran Persia Sasania dengan kekuatan besar, tetapi rapuh secara spiritual. Agama resmi mereka adalah Zoroastrianisme, yang sering disebut juga sebagai Majusi. Namun ia telah berubah menjadi sistem kasta yang menindas. Imam-imam Zoroaster, Magi, memiliki kekuasaan besar, dan rakyat harus tunduk pada mereka. Para bangsawan dan keluarga kerajaan menguasai tanah dan kekayaan. Penyimpangan moral dan dekadensi, kerusakan akhlak, merajalela di kalangan elit. Persia terlihat megah di luar, tapi kosong di dalam. Kedua imperium ini, Romawi dan Persia, pernah disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, karena pertarungan mereka menjadi saksi sejarah dunia saat wahyu mulai turun. Di tengah dua raksasa dunia itu, terbentang padang pasir luas, Jazirah Arab. Arab bukanlah kekuatan politik besar, tapi secara sosial mereka sedang berada dalam kehancuran nilai dan moral. Mereka menyebut zaman itu sebagai jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Bukan sekadar kebodohan ilmu, tapi kebodohan hati, akhlak, dan petunjuk ilahi. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah, penyembahan berhala, ratusan patung memenuhi Ka'bah, perjudian, minuman keras, dan zina menjadi hal biasa. Perang antar suku berlangsung bertahun-tahun, hanya karena persoalan sepele. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, dianggap aib. Wanita diperlakukan seperti harta warisan. Orang lemah tidak memiliki perlindungan. Yang kuat menindas, yang miskin terlupakan. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah siapkan sesuatu yang agung. Sebuah cahaya dari keturunan mulia, di tengah gurun yang tandus dan panas, di sebuah kota bernama Makkah, yang menjadi pusat spiritual bangsa Arab karena keberadaan Ka'bah. Lahir seorang bayi laki-laki, yang kelak akan mengguncang sejarah umat manusia. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kisah beliau tidak dimulai dari kelahirannya. Ia dimulai jauh sebelum itu, dari garis keturunan yang suci dan terpilih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kabilah Quraisy, suku paling terhormat di Makkah. Nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam melalui putra-putra Ismail yang tinggal dan berkembang di tanah Hijaz. Berikut sebagian nasab beliau yang masyhur. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab, hingga Ismail bin Ibrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Beliau lahir dari keturunan para pemimpin yang mulia secara akhlak dan kedudukan, namun tidak tercemar oleh penyembahan berhala dalam silsilah terdekatnya. Ayah beliau, Abdullah, adalah seorang pemuda Quraisy yang tampan, jujur, dan disegani. Ia wafat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ibunya. Tak sempat melihat wajah putranya yang agung, ia wafat dalam perjalanan dagang ke Syam dan dimakamkan di Madinah. Ibunda beliau, Aminah binti Wahab, adalah wanita Quraisy dari Bani Zuhrah, seorang wanita suci, lembut, dan bermartabat. Saat mengandung beliau, ia merasakan cahaya dan ketenangan luar biasa. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Aminah bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya yang menerangi istana-istana di Syam, isyarat bahwa anak yang dikandungnya adalah pembawa cahaya bagi dunia.
Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah, sekitar tahun 570 Masehi, lahirlah sang Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu dinamakan Tahun Gajah karena terjadi peristiwa besar. Pasukan bergajah pimpinan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, namun Allah binasakan mereka dengan burung ababil. Al-Quran Surah Al-Fil. Seolah Allah membersihkan tanah suci dari ancaman. Sebagai persiapan atas kelahiran pemimpin akhir zaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, belum sempat merasakan belayan ayah. Namun sejak awal, beliau telah berada dalam lindungan dan takdir ilahi. Beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dan sejak itu, keberkahan selalu menyertai keluarga Halimah. Mereka menyaksikan keberkahan luar biasa dari anak kecil ini. Ternak mereka lebih gemuk, air lebih melimpah, dan suasana rumah lebih damai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ibundanya, lalu oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan setelah itu oleh pamannya Abu Thalib. Allah menjaga beliau dari kecil, menjauhkannya dari keburukan jahiliyah, dan mempersiapkan jiwanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saat mencapai usia 40 tahun, Nabi Muhammad semakin sering menyendiri. Ia tidak pernah sujud kepada berhala. Ia tak pernah terlibat dalam kekejaman jahiliyah. Ia lebih suka merenung di tempat sepi, menjauh dari kebisingan pasar dan ritual nenek moyang. Tempat favoritnya adalah sebuah gua kecil di atas bukit Jabal Nur, sekitar 3 km dari Mekah, yang dikenal sebagai Gua Hiro. Disinilah beliau menghabiskan malam-malam dalam perenungan mendalam, membawa bekal, lalu pulang ke rumah Khadijah, dan kembali lagi naik ke atas bukit yang terjal itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, nomor 3 dan 4. Lalu Allah menjadikan cinta khalwah menyendiri pada dirinya. Maka beliau biasa pergi ke Gua Hiro untuk beribadah beberapa malam. Pada suatu malam di bulan Ramadan, tahun ke-40 kehidupannya, sekitar 610 Masehi, merupakan malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam Gua Hiro yang sempit dan gelap, tiba-tiba cahaya menerobos. Malaikat Jibril hadir, menghampiri Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya dengan kuat, lalu melepaskannya dan kembali berkata, "Bacalah." Hingga kali ketiga, turunlah ayat-ayat pertama. Surah Al-Alaq 96, 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Malam itu, wahyu pertama turun, dan sejak detik itu, sejarah dunia berubah untuk selamanya. Rasulullah pulang dengan tubuh menggigil, jiwanya terguncang oleh pengalaman luar biasa yang tak pernah dialaminya. Ia berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Hadis riwayat Bukhari nomor 3. Khadijah, istri setia yang beriman kepada beliau, bahkan sebelum dakwah dimulai, menenangkan suaminya dengan kata-kata yang menyejukkan. "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menanggung yang lemah, memberi kepada yang tak punya, memuliakan tamu dan menolong yang tertimpa musibah." Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang Nasrani yang telah mempelajari Taurat dan Injil. Saat mendengar penuturan Muhammad, ia berkata, "Ini adalah Namus, Jibril, yang Allah turunkan kepada Musa. Andai aku masih muda dan kuat, aku akan menolongmu saat kaummu mengusirmu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Tak seorang pun datang membawa kebenaran seperti yang engkau bawa, kecuali ia dimusuhi." Hadis riwayat Bukhari nomor 3. Peristiwa Gua Hiro bukan hanya titik awal kenabian, tapi juga titik balik peradaban manusia. Dari sebuah gua kecil di Gurun Hijaz, lahir risalah terakhir yang membawa rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya 21 ayat 107. "Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam."
Peristiwa Gua Hiro adalah cahaya pertama dari kenabian yang membelah sejarah menjadi dua. Jahiliyah dan hidayah, kegelapan dan cahaya, kebodohan dan ilmu. Itulah titik mula Islam. Titik di mana wahyu turun, titik di mana langit bersentuhan dengan bumi. Dakwah secara rahasia. Dengan turunnya wahyu itu, dimulailah kenabian Muhammad SAW. Namun perintah untuk berdakwah belum dilakukan secara terbuka. Selama 3 tahun, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah hanya kepada orang-orang terdekat, dengan bijak dan sabar. Di antaranya, Khadijah, wanita pertama yang beriman. Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat karib yang mengajak banyak tokoh Quraisy lainnya. Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau yang masih belia. Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi SAW. Mereka berdakwah dari rumah ke rumah, secara diam-diam. Rasulullah SAW juga membina mereka dalam Darul Arqam, rumah seorang sahabat di kaki Bukit Syafa. Di sanalah dasar iman dan tauhid mulai mengakar kuat. Setelah 3 tahun, turunlah perintah Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara 214. Rasulullah SAW pun mengumpulkan Bani Hashim di atas Bukit Syafa. Beliau berkata, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Ka'ab, jika aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab, "Tentu." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan azab yang pedih." Seketika, Makkah terguncang. Abu Lahab, paman beliau sendiri, menolak keras dan berkata kasar. Maka turunlah ayat yang menjawabnya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Sejak saat itu, Quraisy mulai menunjukkan wajah asli mereka. Mereka mencaci, memfitnah dan menyiksa para sahabat. Penganiayaan Quraisy dan keteguhan para sahabat. Sejak seruan Tauhid disampaikan secara terang-terangan, Makkah berguncang. Tauhid yang hanya menyembah Allah telah menghantam fondasi kekuasaan Quraisy yang selama ini menggantungkan kehidupan mereka pada berhala, kemuliaan nasab, dan kekayaan dunia. Apa balasan mereka terhadap seruan kebenaran itu? Kekerasan, penyiksaan, pengusiran, fitnah, pemboikotan. Rasulullah SAW difitnah sebagai penyair gila, sebagai tukang sihir. Namun beliau tetap sabar, terus berdakwah dengan kelembutan. Tapi siksaan paling keras ditimpakan kepada mereka yang lemah, yang tidak memiliki pelindung atau harta. Sumayyah, wanita tua, budak, lemah, namun hatinya lebih kuat dari batu. Ia disiksa bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar. Mereka diseret di tengah terik pasir Makkah, ditindih batu besar, dicambuk, diludahi. Tapi Sumayyah tetap berkata, "La ilaha illallah." Abu Jahal, pemimpin kekufuran, menusuknya dengan tombak di kemaluannya. Ia wafat dalam keadaan tersenyum. Inilah syahidah pertama dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada keluarga Yasir, "Syabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Bilal bin Rabah. Bilal adalah budak kulit hitam asal Habasyah. Ia disiksa oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Tubuhnya diikat, diseret di atas pasir, lalu ditindih batu besar. Namun dari mulutnya tak keluar keluhan, hanya satu kalimat, "Ahad, Ahad, Ahad." Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Suaranya menggema, menjadi simbol keteguhan iman di hadapan penindasan. Sampai akhirnya Abu Bakar membeli dan memerdekakannya. Bilal pun menjadi muadzin pertama dalam Islam, dan suaranya akan terus menggema di menara-menara masjid hingga akhir zaman. Saat kondisi makin genting, Rasulullah dan para sahabat berlindung di rumah seorang pemuda bernama Arqam bin Abi Arqam. Di rumah kecil itu, mereka belajar Al-Quran, memperkuat iman, dan menyusun strategi dakwah. Mereka tidak menyerang, tapi bersabar, sambil menanamkan ketauhidan dalam hati. Umar bin Khattab, yang pernah bertekad membunuh Nabi SAW, akhirnya masuk Islam setelah mendengar lantunan Al-Quran dari saudara perempuannya. Ia pergi ke rumah Arqam dan masuk Islam di sana. Ketika Umar masuk Islam, para sahabat bertakbir. Umar kemudian berdiri di hadapan Quraisy dan berkata,
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Islam mendapatkan kekuatan moral, tapi siksaan tidak berhenti. Quraisy lalu memberlakukan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tak boleh berdagang, menikah, atau bersosialisasi dengan mereka. Selama 3 tahun, Nabi SAW dan para pengikutnya tinggal di lembah Abu Thalib, hidup dalam kelaparan dan penderitaan. Tangisan anak-anak kelaparan terdengar di malam hari. Daun-daun kering dan kulit binatang menjadi makanan mereka. Namun tak ada yang kembali kafir. Mereka tetap bertahan, karena iman mereka lebih berharga dari dunia dan isinya. Seruan hijrah, pergilah ke negeri Habasyah. Tahun-tahun berlalu sejak dakwah Islam diumumkan secara terbuka di Makkah. Kaum Quraisy semakin brutal. Siksaan demi siksaan dilancarkan bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tapi juga kepada para sahabatnya yang lemah. Setiap hari ada tangisan, setiap malam ada luka. Namun mereka tetap bertahan karena iman. Namun pada suatu titik, Rasulullah SAW melihat bahwa beban ini telah melampaui batas kemampuan sebagian sahabat. Mereka butuh perlindungan. Mereka butuh tempat yang aman untuk menyelamatkan iman. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Negeri itu adalah tempat yang benar, sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kalian." Habasyah, yang hari ini dikenal sebagai Ethiopia, dipimpin oleh seorang raja beragama Nasrani yang adil dan berhati lembut, Negus, Najasyi. Maka berangkatlah rombongan pertama yang hijrah dalam Islam. Tercatat ada 11 laki-laki dan 4 perempuan. Di antara mereka ada sahabat-sahabat mulia, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Mus'ab bin Umair. Mereka menempuh perjalanan jauh menyeberangi Laut Merah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, demi menjaga iman. Sesampainya di Habasyah, mereka diterima dengan baik. Negus memberikan perlindungan, makanan, dan rasa aman. Para sahabat hidup damai di negeri yang jauh dari kekejaman Quraisy. Namun Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim 2 utusan cerdas, Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, membawa hadiah untuk membujuk raja agar mengusir kaum muslimin. Negus memanggil para sahabat. Sahabat Ja'far bin Abi Thalib tampil mewakili dan menyampaikan pidato yang menggugah hati. Pidato Ja'far bin Abi Thalib, "Wahai raja yang mulia, kami dahulu adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan zina, memutus tali silaturahmi, dan yang kuat menindas yang lemah. Hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami, yang kami tahu kejujurannya, kesuciannya, dan amanahnya. Ia mengajak kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa, untuk berkata jujur, menjaga amanah, menyambung silaturahmi, dan meninggalkan darah serta kezaliman." Ja'far kemudian membacakan Al-Quran Surah Maryam, ayat ke-14. Belum selesai ayat tersebut dibacakan, air mata Raja Najasyi sudah berderai haru. Para pendeta kerajaan juga meneteskan air mata karena setelah mendengar itu Najasyi berkata, "Apa yang datang dari nabimu ini dan dari Isa berasal dari sumber yang sama. Pergilah, kalian aman di negeriku. Siapapun yang menyakiti kalian akan aku lindungi." Di hari berikutnya Amr bin Ash tidak juga menyerah. Dia lantas menuduh Islam sebagai ajaran yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam dan Maryam. Karena itu, Raja Najasyi lantas memanggil kembali Ja'far bin Abu Thalib. "Bagaimana pendapat kalian tentang Isa bin Maryam?" tanya sang raja. "Kami mempercayainya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kami. Beliau bersabda, sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, Ruh-Nya, dan Firman-Nya yang ditujukan kepada Maryam yang senantiasa perawan suci." Jawab Ja'far dengan tenang. Demi mendengar jawaban itu, Raja Najasyi berkata, "Demi Allah, tidak ada perbedaan barang sehelai rambut pun antara ajaran Isa bin Maryam dan Nabi kalian." Kemudian, sang raja meminta Amr bin Ash dan kawan-kawan agar berhenti mengganggu kaum muslim. Utusan kaum musyrik itu pun diperintahkan segera keluar dari negeri Habasyah. "Pergilah kalian semua. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan orang-orang muslim ini kepada kalian." Habasyah menjadi tempat pertama di luar Makkah yang melindungi dakwah Islam.
Tanpa pedang, tanpa kekerasan, tapi dengan keadilan dan kasih sayang. Inilah pertama kalinya dalam sejarah, Islam bersentuhan dengan kekuasaan non-muslim yang adil. Dan kisah ini menunjukkan bahwa Islam menghargai keadilan dimanapun ia berada. 10 tahun lamanya kelompok muslim yang dipimpin Ja'far bin Abu Thalib hidup damai di Habasyah. Sementara itu, di Makkah Rasulullah menghadapi masa-masa penuh kesedihan. Istrinya, Khadijah, telah wafat. Demikian pula dengan paman Nabi SAW tercinta, Abu Thalib. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Dalam duka yang mendalam, beliau pergi ke Taif untuk mencari perlindungan dan peluang dakwah. Namun yang didapat hanyalah hinaan, lemparan batu, dan pengusiran. Tubuh beliau berdarah, tapi beliau masih berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu. Engkau lebih penyayang daripada musuh-musuhku." Lalu, saat dunia menutup semua pintunya, Allah bukakan pintu langit. Suatu malam yang diberkahi, di saat semua manusia terlelap, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membangunkan Nabi SAW. Dengan kendaraan langit bernama Burak, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Makkah, ke Masjidil Aqsa, Palestina, dalam satu malam, perjalanan yang mustahil secara logika saat itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Di Masjidil Aqsa, beliau salat sebagai imam para nabi, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi lainnya. Suatu momen agung. Pemimpin akhir zaman memimpin para pendahulunya. Dari Baitul Maqdis, Jibril mengajak Nabi SAW naik ke langit. Langit demi langit dibuka. Dan di setiap lapisan langit, beliau bertemu dengan para nabi. Langit pertama, Adam, bapa umat manusia. Kedua, Isa dan Yahya. Ketiga, Yusuf. Keempat, Idris. Kelima, Harun. Keenam, Musa. Ketujuh, Ibrahim, yang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, Ka'bah langit. Semua menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh hormat, mengakui kenabiannya sebagai penutup para rasul. Nabi SAW pun sampai di Sidratul Muntaha, batas akhir makhluk sebelum kehadiran Allah. Jibril berkata, "Aku tidak bisa melanjutkan. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan terbakar." Di sanalah Rasulullah SAW berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat. Dan di sanalah diturunkan perintah salat 5 waktu. Awalnya 50, dikurangi hingga menjadi 5 waktu, namun tetap bernilai seperti 50 dalam pahala. Salat menjadi hadiah langit, penghubung harian antara manusia dengan Rabb-Nya. Pagi hari, Rasulullah SAW menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy. Mereka mengejek dan menertawakannya. Bagaimana mungkin perjalanan ke Palestina dan ke langit hanya terjadi dalam semalam? Namun saat mereka menguji beliau dengan deskripsi Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diperlihatkan langsung oleh Allah gambaran tempat itu dan menjawab dengan tepat semua pertanyaan mereka. Yang paling membanggakan adalah sikap sahabat Abu Bakar. Ketika orang Quraisy berkata, "Apakah kamu percaya Muhammad telah pergi ke langit semalam?" Abu Bakar menjawab, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya." Sejak saat itu, ia diberi gelar Ash-Shiddiq, yang membenarkan. Isra Mi'raj bukan sekadar mukjizat, ia adalah penghiburan ilahi, penguatan spiritual, dan tanda keagungan kenabian. Isra mengingatkan kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari iman kita. Mi'raj mengajarkan bahwa salat adalah mi'rajnya orang beriman. Dan semuanya terjadi di saat kondisi Nabi SAW paling tertekan. Maka, di saat paling gelap pun, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak disangka.